Nasta'in wa ala umurud dunya wa din Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, yang kami hormati ya Mas Pompi Saiful Rijal yang sudah hadir bersama kita dan membuat inisiatif kelas Jumat intensif ini, dan ini yang kedua kalinya ya. Alhamdulillah kemarin setelah libur lebaran ini kita sudah mulai lagi, dan sebelum itu kami ucapkan taqabbal Allah minna wa minkum, taqabbal ya karim syamana wa syamakum kullu antum khair. Nah, selamat berlebaran, mohon maaf lahir batin dari tim Tripom kepada semuanya, dan terima kasih kami sampaikan kepada panjenengan semuanya yang juga mulai atau belajar bersama kami di Tripom ini. Dan kali ini di edisi yang kedua ini kita Recording in progress. buat tema, yakni dengan tema strategi dan optimasi landing page to WhatsApp. Ya, bagaimana nanti kita bisa mengatur budgeting, kemudian memonitoring, how to follow up, kemudian analisis datanya dan lain sebagainya. Maka nanti akan disampaikan terlebih oleh Mas Pompi. Bagi yang baru hadir atau yang belum mengisi live chatnya, silahkan diisi nama dan asal daerahnya, sehingga kita nanti ketika ada yang tanya kita bisa tahu gitu ya. Atau juga bisa dituliskan di nama Zoom-nya itu biar lebih mudah ya. Seperti itu. Dan silakan mulai disimak ya. Boleh disiapkan kopi, cemilannya lebaran, boleh disantai. Bagi yang open cam ya, mohon dijaga betul agar tidak berbaring atau mungkin menutup aurat dengan rapi dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Kalau ketika meninggalkan sedang on cam, kemudian lagi keluar izin ke belakang, kameranya dimatikan ya, seperti itu biar tidak ada penampakan ya. Baik, saya kira begitu. Saya serahkan kelas Jumat intensif ya, biar maksimal nanti, karena kita juga nanti biar tidak telat nanti Jumatannya atau bisa pas gitu ya. Saya serahkan kepada Mas Pompi untuk menyampaikan materi di Juminten edisi kedua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih ya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan, amal kita, kemudian puasa kita diterima oleh Allah SWT. Di sini mungkin teman-teman juga ada yang masih menunaikan ibadah saum sawalnya ya. Selamat menunaikan. Dan pagi hari ini kita ada di Juminten yang edisi kedua, Jumat intensif ya. Kalau dengar Juminten itu biasanya juga keinget sama Mbak Inem. Juminten Mbak Inem jauh sebenarnya. Oke, pagi hari ini kita akan membahas tentang landing page WA. Bagaimana mengoptimasinya dan mengaplikasikan kepada jualan kita ya. Nanti langsung kita akan mempraktekkan bagaimana on the road-nya, ya, bagaimana kita bisa menjalankannya dari depan sampai belakang. Oke, dan pagi hari ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu persiapan ya, bagaimana menyiapkan seluk-beluk tools-nya, amunisinya, kemudian bagaimana memonitoringnya ya, sampai kemudian kita bagaimana mengevaluasi ya, mengoptimalkan berdasarkan data yang kita peroleh ya ketika campaign ini dijalankan.
gitu ya. Nah, untuk yang pertama mohon teman-teman semuanya di mute ya. Eh, Mas Abu Aska defaultnya di mute semuanya aja, all partisipan, supaya kita fokus dulu untuk menyimak materi ini. Kemudian nanti insya Allah di akhir materi kita akan ada discuss. Oke. Nah, berbicara tentang landing page, ya, kalau di Nusantara ini, di Indonesia ini ada 3 mazhab besar. Ya, ini mazhab ini belum banyak berubah ya. Di awal-awal ramai misalnya di media buying atau di paid traffic ya. Karena memang kebanyakan landing page ini dipakai untuk paid traffic. Ya, dari mazhab WA, landing page to WA ya, kemudian mazhabnya full form ya. Kemudian yang pakai mazhab mini atau short form ya. Apa sih landing page to WA itu? Yaitu landing page ya, sales page yang dibuat memang nantinya itu call to action-nya itu adalah langsung ke WA ya, langsung chat dengan CS-CS kita ya, dengan CS-CS yang di situ kemudian membuat menyesuaikan memang audiens market di Indonesia ini lebih banyak seperti itu, terutama orang-orang market yang di Facebook ya atau di Instagram. Nah ini tampaknya kalau kita di circle-circle saya ini masih belum berubah ya. Artinya masih didominasi paling banyak itu adalah di landing page to WA. Ya, membuat landing page kemudian call to action-nya itu langsung ke chat ke CS. Jadi nantinya itu closing-nya itu adalah di CS ya, dengan chat, dengan persuasi, dengan terutama teknik-teknik closing yang nantinya dijandalkan oleh para CS kita. Nah, LP to WA ini memang yang menjadi fokus ataupun yang menjadi kekuatan itu adalah di kemampuan CS kita untuk mengclosingkannya. Ya, jadi memang sukses atau tidaknya di sini sangat bergantung dengan CS-nya. Nah, mazhab kedua itu adalah mazhab full form, ya di mana transaksi ya atau closing itu selesai di landing page tersebut. Ya, jadi landing page didesain ya, kemudian langsung di situ orang-orang yang tertarik, audiens yang kemudian leads itu langsung bertransaksi di landing page ya dengan memilih barang, kemudian pemesanan dengan form order ya, kemudian ongkir dan lain sebagainya atau COD dan sebagainya itu bisa diselesaikan di landing page tersebut. Artinya kemudian tinggal transfer. Nah, ini nantinya CS itu akan bertugas ya untuk follow up, mengingatkan transfer saja, bukan di closingnya tapi juga tetap apa namanya maksudnya. Nah, landing page to WA ini memang membuat orang yang tertarik ataupun ketika iklan kita berjalan di berbagai platform ya, sosial media ataupun di berbagai macam penyedia pay per click dan sebagainya, itu membuat mereka itu ya nggak ada effort untuk coba-coba. Artinya orang tinggal ngeklik aja ya untuk menyatakan ketertarikan. Nah, disinilah yang kemudian karena effortless, karena effortnya nggak banyak, jadi banyak juga lead yang masuk itu memang orang-orang yang tidak serius, ya, serius buyer. Nah, nantinya akan kita analisis dan perbandingannya. Nah, beda dengan full form ini memang orang yang terseleksi, yaitu orang-orang yang punya effort tinggi, ya, karena harus mengisi, harus memilih dan lain sebagainya, sehingga terseleksi orang-orang yang memang benar-benar pengen, ya, untuk sudah tertarik dengan produk yang kita tawarkan.
ya harus mengisi dan sebagainya. Makanya kemudian eh, E4CS itu sedikit enteng karena memang yang mengisi form itu orang-orang yang berminat ya dan berniat untuk membeli, kemudian mempunyai kemampuan finance atau mempunyai kemampuan membayar produk yang kita tawarkan. Nah, namun memang ada mazhab ketiga, yaitu orang-orang yang memang masih menggunakan short form sebagai titik tengah, ya. Titik tengah itu apa? Yang pertama, effortnya juga masih ada, tapi juga tidak se ekstrim full form yang harus mengisi semuanya sampai kemudian alamat, kemudian ongkir dan sebagainya. Cukup kemudian mereka itu membuat form yang singkat, yaitu nama, ya, kemudian nomor WA, ataupun biasanya ditambah email ataupun kecamatan untuk semakin mungkin semakin banyak effort yang digunakan oleh audiens untuk mengisi ya form kita, itu menunjukkan seberapa keseriusan ya mereka itu ketertarikannya untuk membeli produk kita. Sebenarnya situ. Jadi titik ekstrim kiri yang less effort ya itu di LP2WA, ekstrim kanan ya more effort itu di full form, kemudian ada titik tengahnya yaitu di short form yang cuma mengisi nama dan WhatsApp. Ketiganya dipakai oleh digital marketer di Indonesia ini ya. Memang ini juga terpengaruh juga produk ya. Oh, produkku nggak bisa ini kalau full form karena butuh edukasi yang lebih. Berarti dia pakainya pasti LP2WA. Misalnya produk-produk yang eh, di atas 1 juta, di atas 500.000 yang kemudian harus ada apa namanya komunikasi atau awareness atau edukasi yang lebih dalam untuk membeli tertarik itu. Pakainya pasti nanti LP2WA. Atau produk yang memang pasca ini ya, pasca TikTok itu yang kemudian jualan produk online itu harus tidak lebih dari 100.000 gitu. Pasca TikTok Shop itu kan seperti itu ya, image yang terbangun di market di Indonesia itu jualan online tuh nggak boleh mahal-mahal, jualan online itu harus dibuat 100.000. Nah itu bisa untuk kemudian kita buatin full form dan sebagainya. Ya, namun memang nantinya itu tergantung dengan biasanya ini udah custom kenyamanan dari advertiser ataupun para pemilik bisnis mau pakai full form atau landing page to WA atau short form. Pastinya nantinya teman-teman juga bisa ngetes pakai ketiga style form ini mana yang lebih menghasilkan, mana yang lebih profit ya, mana yang lebih menguntungkan. Tentunya juga kita harus secara holistik membandingkannya. Karena ketika kita itu memilih LP2WA, ketika kita scale up, berarti kita harus menambah CS. Ya, karena apa namanya? Ini terdepan itu adalah frontlinernya itu adalah CS-CS, ya. Sementara itu mungkin kalau di full form itu scale up cuma mungkin scale up di biaya campaign dan sebagainya. Nah, kalau di short form itu juga masih menggunakan CS nantinya. Kalau mau scale up ya justru CS-nya ditambah. Namun short form ini bisa menyeleksi sedikit orang-orang yang cuma iseng saja atau lead sampah, meminimalisir lead sampah. Yang dimana dia tuh kalau mau nanya produk itu bukan hanya ngechat, tapi juga harus ngisi form. Nah, kira-kira perbandingannya seperti ini kalau kita bisa bandingkan antara style landing page to WA atau punya landing page full form atau landing page short form. Kalau kita bandingkan dengan variabel cost per resultnya ketika kita melakukan media buying atau paid traffic atau iklan, baik itu di Google ataupun di TikTok ataupun di Meta, itu kecenderungannya secara cost per resultnya, secara biaya, itu landing page to WA itu pasti lebih murah. Gitu. Lebih murah. Ya. Nah, kalau full form ya itu mahal. Ya. Kalau short form, nah itu di tengah-tengahnya, bisa variatif nantinya berdasarkan campaign dan ininya.
Ya kalau dari pengalaman saya ya kemudian full form itu masih normal, masih oke, itu misalnya cost per resultnya itu 50.000 misalnya. Namun kalau LP2WA itu mungkin angka maksimalnya mungkin jadi 10.000. Nanti hitung-hitungannya kita jelasin di budgeting ya. Tapi secara normal seperti itu. Nah, short form itu bisa di antara keduanya itu. Kenapa nanti full form itu lebih mahal tapi tetap masuk ya? Namun di LP2WA itu tetap murah, nanti juga hasilnya itu bisa jadi sama ya, profitnya. Karena nanti pengaruhnya itu di closing rate. Ya, CR ya, closing rate. Ya. Nah, di LP2WA itu closing rate-nya itu rendah karena tadi itu banyak lead dalam tanda kutip lead sampah, prospek yang cuma iseng, cuma pengen ngechat dan sebagainya, ya, tanpa punya keinginan tinggi untuk membeli. Ada lead-lead yang demikian karena less effort tadi, cukup mengeklik aja langsung bisa ke CS misalnya seperti itu. Karena itu kemudian closing rate-nya rendah. Rata di kalangan advertiser ya ataupun business owner yang kemudian menggunakan LP2WA ini, KPI untuk closing rate itu berkisar antara 20 sampai 30%. Ini di produk yang general ya, maksudnya secara umum, bukan produk yang khusus yang harganya mahal dan sebagainya, tapi produk-produk yang memang secara general dijual di internet itu berkisar antara 20 sampai 30 persen closing rate-nya. Artinya bahwa kalau ada 100 lead yang datang ya, kemudian 30 purchase itu udah bagus banget. Ya, itu udah CS yang paling senior. Nah, seperti itu. Biasanya kalau CS baru ya pakai KPI 20% ya. Atau mungkin kemudian nanti yang senior ada 30% yang nantinya kita target, kita banyakin ininya, apa namanya, lead-nya dan sebagainya. Nah, kalau untuk full form, ini closing rate-nya tinggi karena memang prospek yang datang itu udah tinggal transfer dan memang punya apa keinginan yang tinggi untuk membeli produk kita yang kita tawarkan. Berkisar KPI-nya closing rate itu di full form itu sekitar 70%. Ya. Rata-rata ya, rata-rata itu kalau masuk lead ya 100 orang yang udah ngisi full form dan udah ke payment info misalnya, udah siap transfer ke rekening kita, ke payment gateway kita ataupun metode pembayaran lah ya, seperti itu kalau 100 yang datang biasanya udah 70 yang closing, yang transfer. Ya karena tadi itu bahwa yang datang itu adalah orang-orang yang memang yang ngisi itu adalah orang yang punya niat yang tinggi untuk membeli. Nah, sementara di short form itu ya berkisar tentang ya sebenarnya hampir sama dengan LP2WA, namun biasanya agak lebih tinggi closing rate-nya. Bisa di angka 40 ataupun sampai 50 ya. Ini nanti tergantung produk juga bagaimana orang itu dan kekuatan di CS-nya. Kayak gitu closing rate-nya. Nah, ini yang kemudian lead quality ya, LQ ya. Lead quality-nya jelas dari pengaruh yang tadi itu, dari result-nya itu murah, kemudian closing rate-nya rendah, tapi itu tadi kelemahannya, yaitu quality leads yang datang itu rendah. Kayak gitu kan ya, lead quality-nya. Sementara kalau full form itu quality lead-nya itu lebih tinggi ya. Namun kemudian di short form itu ya moderat semuanya ya. Jadi di titik di antara full form sama landing page to WA. Nah, mungkin seperti itu perbandingannya untuk menggambarkan kita dan memberikan pilihan kita mau pakai style yang mana. Namun tetap ya teman-teman semuanya apa namanya? Kalau saran saya teman-teman juga apa namanya? menyimak ya atau split test ya
produk yang sama, kemudian menggunakan style yang berbeda. Ya, satu itu langsung chat, yang kedua itu full form, yang ketiga itu short form. Nantinya resultnya itu mungkin sampai kepada kita itu lebih lebih profit yang mana, ya, lebih profit yang mana. Nanti closing rate-nya dibanding dengan biaya iklannya, dibanding dengan biaya CS-nya, itu pasti nanti kita pandang bukan hanya sekedar satu campaign-nya, tapi juga holistik. Biaya CS juga kita hitung. Seperti itu. Oke, nah untuk ngitungnya kita, ya, nah karena kita nanti ini di pagi hari ini kita fokus ke LP2WA. Karena kenapa kok saya dulu membahas LP2WA, ya, teman-teman semuanya mungkin banyak iklan yang kemudian berseliweran di beranda-beranda teman-teman itu yang masih menggunakan LP2WA, ya, karena sudah diprediksi mungkin 10 tahun yang lalu itu ada advertiser yang kemudian itu memprediksi memang benar-benar market Indonesia itu masih belum siap kalau di full form gitu kan. Dan mungkin 10 tahun atau 15 tahun lagi ya. Dan sampai sekarang pun banyak yang sudah nyaman pakai LP2WA, sudah banyak CS-nya itu puluhan dan sebagainya, namun tetap dengan profit. Sampai sekarang juga masih LP2WA seperti itu, masih mengandalkan WhatsApp dan para CS-nya untuk mendulang omset. Nah, maka karena ini lebih banyak digunakan, maka mungkin kita akan lebih membahas seperti itu. Nah, flow LP2WA itu seperti ini ya, traffic ya, entah itu trafficnya teman-teman itu landing page-nya itu ya dari WhatsApp atau dari TikTok atau dari apa namanya Meta atau di Google, nanti mereka itu ngeklik kemudian melihat penawaran kita di landing page yang kita buat. Nah, call to action-nya itu di WhatsApp. Nah, mungkin karena tidak cukup dengan satu CS, ya pasti nanti akan butuh rotation ya untuk mengatur atau untuk merotasi lead itu agar sesuai dengan keinginan kita pembagian kepada CS-CS-nya. Karena kan ada CS senior, CS junior. Harus diuruskan nggak lead penerimaan lead-nya nggak bisa sama. Kalau yang junior itu baru belajar mungkin sehari hanya bisa menangani 20 sampai 30 lead saja, CS chat saja. Namun yang sudah pengalaman ya sudah senior ini terlalu sedikit nih. Kalau cuma 20 sampai 30, dia 50 60 aja sehari bisa gitu. Maka disinilah butuh rotation, pembagian porsi lead yang masuk kepada CS-CS kita. Kayak gitu. Oh, yang kita bobot yang lebih banyak itu nantinya itu yang senior. Nah, pastinya dia akan nantinya pasti kita perlu waktu ya. Oh, ternyata dia udah setiap bulan sudah masuk KPI-nya, sudah achieve ya. Misalnya dikasih KPI 20, besok kasih KPI 25%. Oh, achieve terus. Nah, berarti nanti tambahilah sebagainya. Chatnya juga lead-nya, porsi lead-nya juga tambahin. Nah, kemudian proses purchase ini ya closing-nya itu di chat, di WA ya. Maka dari situ kemudian nanti purchase dan tentunya nantinya itu masuk ke database kita untuk kita follow up ya, untuk kita follow up, untuk kita misalnya nanti dimasuk ke sistem CRM kita, kemudian mau kita cross selling, mau kita upselling, mau kita tawari dengan membership, mau kita tawari dan sebagainya, itu database-nya sudah tersimpan dengan baik. Oke, seperti itu ya flow dari landing page to WA. Nah, ini kita sat ya. Kasihan juga yang di bagian timur di Merauke, mungkin bentar lagi udah mau Jumatan. Oke. Nah, step by step-nya untuk mengoptimalisasi landing page to WA ya, yang mungkin kita catat hari ini yang kita mau selesaikan, yang pertama budgeting, yang kemudian preparing, yang kemudian membangun landing page-nya, yang berikutnya adalah KPI ya, bagaimana untuk dari membaca datanya itu kita kemudian tetapkan
Ini yang kurang mananya ini campaign-nya ya, yang kurang Pak, ya, kemampuan CS-nya atau di landing page-nya atau di eh, apa traffic-nya yang kita datengin kurang maksimal. Nah, ini nanti analisisnya di situ. Yang pertama adalah budgeting. Kenapa sih kita harus budgeting? Yang pertama harus kita punya dashboard ketika melakukan campaign, ketika kita melakukan penjualan produk ya, entah itu nantinya pasti ya pakai di sini budgeting itu biasanya ya pakai berbayar, entah itu TikTok Ads, Google Ads ataupun Facebook Ads atau Meta Ads. Pasti nanti kita itu udah modal yaitu ada cost-nya di sana. Nah, maka dengan budgeting itu kita bisa mengukur nih, kalau udah segini cost per result-nya, satu lead-nya itu misalnya di angka tertentu, wah ini sudah boncos ini. Nah, makanya dari awal kita sudah tahu tuh lampu merah, lampu kuning, lampu hijaunya bahwa kalau kita itu di angka segini masih profit. Kalau cost-nya per result atau CPR-nya segini, itu cost apa namanya profitnya mepet nih. Nah, itu harus ada angkanya realnya bahwa kita hitung-hitung sebelum kita melakukan campaign tuh sudah ada bayangan atau sudah ada KPI-nya bahwa cost per result segini itu masih profit atau sudah boncos. Jadi nggak asal kemudian main scale aja, wah ini tapi nggak ngitung ya seperti itu. Maka nanti variabel-variabel kita ini kan, nah, itu dengan budgeting kemudian mendapatkan KPI ideal yang nantinya itu bisa kita tetapkan. Nanti kalau CPR segini ini bisa di scale nih, udah bagus ya. CPR bagus atau tidak itu kan sesuai dengan budgeting yang kita bikin ya, sesuai dengan apa indikator-indikator di mana profit itu ada di ini angka-angkanya udah jelas kayak gitu. Oke, saya kasih contoh budgeting di ini ya, apa Excel ya dulu ya. Oke, ntar gimana ya? Oke, ya, oke, ya, ya. Contohnya misalnya saya melakukan campaign sebuah produk buku, ya gitu ya. Buku ini buku ini cash value-nya atau harga jualnya itu 159.000, katakan seperti itu ya. Kemudian kita dapat margin ataupun profit ya ketika jualan itu dari sana ya kita dapat 65.000. Artinya kita kulaan itu berarti 90-an ribuan seperti itu. Ini hampir sama, nanti teman-teman bisa menyesuaikan produknya itu HPP-nya berapa ya sehingga dapat margin ya antara cash value ya dikurangi HPP, nah nanti dapatnya margin. Nah, margin itulah yang kemudian kita jadi ukuran nantinya itu untuk menentukan budget di campaign kita. Yang pertama, kita karena ini campaign LP2WA, maka kita patok dulu closing rate-nya. Jadi closing rate-nya itu KPI-nya itu berapa? Ya. Jadi kalau misalnya dari pengalaman itu CS itu maksimal itu kemudian di antara angka 20 sampai 30%, oke lah kita pukul di 25% closing rate-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lead per harinya ya, artinya satu CS itu mampu menangani berapa lead yang masuk. Ini kan menentukan juga nanti biaya iklannya, karena setiap lead itu akan dibayar kan seperti itu. Nah, jadi kalau di saya itu antara 50 sampai 60, ataupun kalau di produk-produk yang perlu edukasi tinggi nggak sampai segini, 30 itu udah maksimal. Ya karena apa namanya? Misalnya produk-produk di atas 500 atau 100, di atas 1 jutaan dan sebagainya itu pasti nantinya itu CS itu nggak bisa banyak menghandle lead yang masuk.
Maka lebih baik quality time-nya CS dengan lead itu yang kemudian sedikit nggak apa-apa, yang penting nanti closing dan sebagainya. Nah, maka saya contohkan ini budgeting dengan campaign produk kita itu yang kemudian yang menangannya handle itu 3 CS. Maka saya tetapkan 1 CS itu bisa menghandle 50 leads, contohnya seperti itu ya. Jadi totalnya itu kalau 3 CS berarti 150. Ini 3 CS. Nah, berarti kita dapat hitung-hitungan nih ya. Berarti target closingnya sehari dari 150 lead yang masuk itu 25%-nya itu adalah 37%, 37,5%. Ya, bulatin aja ya 38 lah ya, seperti itu. 38. Jadi sehari sehari itu kalau yang masuk 150 leads ya itu wajib closing 38. Seperti itu. Nah, kita juga ngitung budget untuk apa namanya bonus CS ya, untuk teman-teman semuanya silakan. Biasanya kalau para penyedia CS itu minimal tuh bonusnya itu kalau closing 1 pieces itu biasanya pakai 5.000 ya. Ini saya pakai budget 5.000 per closing. Jadi kalau mereka closing 1 PC, satu piece-nya gitu, kemudian dapat 50.000 satu produknya ataupun 1 lead closing dapat 5.000. Nah, dari sini ya kita nanti mengotak-atik CPL, cost per lead-nya. Berapa sih cost per lead yang dimana membuat kita itu masih profit, seperti itu. Nah, ini kita adjust ini ya. Nanti kita lihat di sini ya, ini hasilnya. Jadi prediksinya yaitu omset, profit, kemudian bersihnya. Artinya bersih itu ini profit dari produk, ini profit bersih ketika dikurangi CS dan semacam-macam. Gaji CS, kemudian bonusnya dan lain sebagainya. Nah, ini harian, kemudian bulanan. Kalau kita itu cost per lead-nya atau biaya yang kita keluarkan untuk iklan itu CPR-nya itu 10.000 ya, dengan kemudian margin produk yang kita jual itu 65.000 ya, kemudian closing rate-nya 25%, maka kita akan dapat profit ya bersih ya harian itu segini, 600.000, dengan biaya yang kita keluarkan untuk iklan itu 1,5 juta. Nah, berarti seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya pas lagi Facebook itu mahal banget, sampai kemudian di angka 15.000 per lead-nya misalnya. Nah, pasti kan boncos. Ya, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini bahwa biaya per lead naik 5.000 saja dapat berpengaruh banyak sekali, kemudian profitnya itu agak profit, artinya boncos. Sehari boncos 150.000. Makanya bahwa kita itu punya titik yang dimana 15.000 itu boncos. Kalau 12.000 masih ditoleransi nggak biaya iklannya per lead? Ya masih, tapi mepet 300.000 misalnya sehari. Ini 1 bulan kita dapatnya 9 juta. Itu kalau ini ya namanya di atas kertas, kalaupun nantinya itu pasti di lapangan nanti kan ada naik turunnya ya. Kita datangin lead juga nggak 150, kadang itu 120, kata inilah sebagainya, datengin leadnya itu kan ya. Kadang budget itu nggak nge-reach, artinya nge-reach, nggak menjangkau gitu kan. Artinya budget itu mandek lah sebagainya. Ketika ngiklan di TikTok ataupun atau kena ame dari tertentu ya, nggak bisa ngiklan, nggak bisa lead, nggak ada lead dan sebagainya. Tapi kita punya gambaran nantinya itu bahwa ternyata memang idealnya
kalau kita masih ini itu adalah 10.000. Walaupun nanti ketika di lapangan kemudian dilalah kita dapat lead yang CPR yang murah, misalnya kita dapat CPR sampai 5.000 nih. Wah, lagi nyayur misalnya. Nah, maka profitnya pasti akan menambah gede, ya. Seharian segini, bulanan segini. Jadi ini angka. Jadi yang kita lihat mananya nantinya, yang kita lihat itu pastinya itu adalah ini. Indikatornya itu adalah di biaya. Kapan result itu akan membuat boncos, kapan result itu akan membuat toleran kita terhadap angka profit segitu, angka result segitu, ya, CPL-nya, cost per lead-nya. Seperti itu. Oke. Nanti akan saya bagikan ya Excel-nya ini nantinya teman-teman semuanya. Nah, bayangannya seperti itu ya. Jadi kita punya nanti itu KPI bahwa ternyata disinilah titik tengahnya bahwa toleransi untuk biaya iklan itu berada di 10.000 kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita lagi susah nih ya, datengin lead ya, kemudian biayanya mahal banget 15.000. Bagaimana supaya tetap profit? Ya closing rate-nya dinaikin atau kita cambuin ya, atau kita upgrade CS kita agar bisa closing rate-nya itu naik menjadi misalnya 30% ya, atau bisa lebih ya, atau nantinya ada program CRM yang kemudian melakukan cross sell sama upsell dan sebagainya untuk menambahi omset. Nah, ini bisa tertutup seperti itu, variabelnya di closing rate sama cost per result. Oke, ya, nanti kalau ada yang kurang jelas tanya bisa di belakang ya. Oke, kita kembali lagi ke slide kita. Ya. Oke, tadi kita sudah di budgeting ya. Jadi tujuannya kita itu kenapa harus merancang budget ya, karena memang kita itu butuh indikasi, butuh dashboard yang bisa kita baca langsung bahwa segini tadi ini udah jelas seperti itu. Nah, oke, sekarang kita udah mulai nih ya, udah menemukan titik variabel KPI-nya di budget sama closing rate ya, sama tadi yang profit. Kita langsung persiapan teknis ini ya. Ini udah teknis, kita siapin amunisinya ya supaya campaign yang kita lakukan itu berjalan optimal. Oke. Nah, kita yang pertama ya bikin WhatsApp rotation atau WhatsApp link. Yang nantinya ya berikutnya itu membuat list. List itu apa? List itu adalah orang yang sudah ngechat tadi itu masuk ke kolam ya, ke kolam yang bisa kita nanti follow up, itu listing ya. Kemudian kita set up bot dan auto reply. Artinya apa? Artinya ketika orang itu ngechat, yang pertama menanggapi itu adalah bot. Kenapa? Karena orang itu pasti sekali ngechat itu butuh langsung tanggapan, fast respon. Ya udah kita pakai bot. Nah, nanti teknik-tekniknya nanti bisa kita ini. Yang berikutnya kemudian real WA monitoring. Ini yang sering problem bahwa di LP2WA itu problem terbesarnya itu jomplang antara dashboard ya, di dashboard itu misalnya lead yang masuk 10, loh ternyata kok cuma satu nih yang masuk ke CS kita ya, yang lain kemana nih, menguap. Nah, makanya kita butuh ukuran pertama, yaitu untuk tetap mensinkronisasi, benar-benar biaya itu real cost per lead-nya ya. Wah, kita senang ya advertiser ya, yang iklan di Facebook buka dashboard, wih
CPR-nya murah sekali nih, 2.000. Udah ada 10 lead. Nah, berarti biaya berapa? 20.000 nih. 20 kan ada 10 lead ya. Wah, baru udah dapat 10 lead nih. Oh, ternyata di apa namanya? Di CS kita cek nih. Woi, udah pada dapat berapa leads? Oh, nggak ada, Pak. Cuma satu doang nih yang masuk. Nah, berarti realnya itu biayanya bukan 2.000 per leadnya, tapi berapa? 20.000 ya per leadnya, karena kita habis biaya 20.000, yang masuk baru satu leadnya. Ya, berarti biayanya berapa? Realnya, kondisi realnya itu bukan di dashboard, tapi realnya itu adalah satu lead yang masuk itu biayanya 20.000. Nah, nanti berarti ini untuk kita senantiasa langsung ke lapangan itu. Nah, ini. Nah, semuanya ini nanti kita pakai drip form seperti itu. Nah, untuk persiapan ini kita langsung praktekin ya, pakai drip form. Oke, boleh pertanyaan-pertanyaannya di chat ya, walaupun nanti jawabnya nanti ya, biar materinya nanti bisa berurut. Oke. Oke, saya login dulu masuk. Nah, sekarang yang pertama membuat WhatsApp rotatornya, linknya. Oke, teman-teman semuanya, ketika teman-teman semuanya itu registrasi di Dripform, nanti pasti ada ininya ya, cashback nanti 100.000 yang bisa gunakan teman-teman untuk mengupgrade dan apa namanya mengupgrade ke premium yang nanti bisa nambah-nambah fitur-fitur semuanya. Yang pertama, teman-teman sesuaikan dulu jumlah CS-nya, yaitu ada di staff, ya. Kemudian nanti bisa tambah staff. Pastikan nanti ketiga-tiga CS kita itu masuk dan kemudian scan ya WA-nya. Karena nanti di situ kekuatannya di form ini yaitu semuanya serba otomatis nanti. Jadi teman-teman semuanya bisa nambah staff ya. Kemudian apa namanya role-nya ini customer service, yang mana CS1 misalnya, CS1 ya emailnya ya. Ya ini contoh aja ya. Kemudian nomor WhatsApp-nya ya. Ya, kemudian password ya. Ya, passwordnya. Kemudian role-nya yaitu customer service, kemudian WA-nya natif ya. Artinya nanti CS kita bisa login di domain Dripform kita, dia masuk nantinya kemudian mengkonekkan ya di sini connect WhatsApp. Ada nanti kalau dia staff kita login kemudian dia mengkonekkan mengaktifasi WhatsApp ini. Tinggal dia scan kemudian otomatis dia masuk ke sistem. Seperti itu ya. Oke. Pertama kita membuat tools kemudian ring rotator. Link rotator ini yang nantinya itu kita gunakan sebagai call to action di landing page. Jadi ini sangat penting sekali yang mana itu pertama kali kita setting kalau saya itu adalah link kita buat link rotation dulu. Per campaign itu akan berbeda nantinya karena per campaign nanti seperti itu. Nah, tinggal kita tambah kemudian CS rotator di sini. Linknya terserah misalnya mau campaign ya buku anak misalnya ya kemudian linknya yang nanti slagnya misalnya buku anak misalnya BA nanti metode pemilihannya itu pakai apa random atau sequential. Random itu nantinya 3 CS ini ya random aja berdasarkan pembobotan. Kalau sequential itu ada urutan 1, 2, 3. Saya biasa random ya. Nah kemudian pesan teks
Pesan teks ini adalah auto text yang kemudian itu muncul ketika orang itu ngeklik ya chat WA misalnya ya di landing page itu pesan sekarang, klik apa yang teks yang akan dikirimkan ya oleh customer kepada CS kita. Ya misalnya Misika tertarik ya sama buku anak ya, pesen dong kayak gitu ya. Nah, malah kemudian kita itu melakukan pembobotan di CS kita. Bisa yang lebih senior kita kasih jatah lebih banyak ya, atau kita sama rata semuanya ya. Berarti kayak gini. Kalau nol ini berarti dia mati, nggak dapat lead. Kalau nol, posisi nol ya, bobot CS nol ini berarti dia mati, nggak dapat lead. Supaya untuk mendapat lead kasih minimal satu, 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 satu. Artinya apa? Tadi settingannya 10 ya, 3 ya. Seperti itu. 3 CS ini yang kita aktivasi, kita pilih untuk campaign buku anak, masing-masing dapat rata satu lead. Ada satu lead itu bobotnya sama, satu. Kalau ini satu, nanti pindah lagi satu, pindah satu. Beda lagi kalau ini dua, berarti ini 2 kali lebih banyak dari yang lain. Berarti kalau kita ini 3, berarti si gudang buku ini mendapat 3 kali lead lebih banyak daripada yang lain. Seperti itu ya, paham ya masalah pembobotan di CS ini? Oke. Nanti kita kalau udah kemudian kita simpan dan kita udah punya ini apa namanya satu ini adalah link ya, link untuk kita pasang nantinya itu di landing page. Oke, siap. Nah, yang kedua ya kita membuat bot yang nantinya itu ketika orang itu message ya dengan teks yang kita bikin tadi itu ya, present apa pretext ya, pretext-nya kita bikin kemudian dia mengirim. Biasanya orang-orang teks itu seperti itu, tinggal dia ngirim pesan, mirim dan sebagainya. Itu kita bikin bot yang kemudian menjawab secara otomatis, secara cepat. Ini yang jadi kita utamakan. Kita ingat ya bahwa apa namanya kita kita pastikan bahwa ini perilaku ya, apa ya, biahnya orang-orang yang di LP2WA itu memang dia itu kadang-kadang memang seringnya itu tidak tuntas membaca landing page kita. Makanya kita nantinya di bot ini, di auto respon ini atau pesan otomatis nantinya yang kita bikin nantinya itu yang kita kirimkan pertama kali itu adalah poin-poin produk kita. Kayak gitu kan ya. Nah, biasanya ya misalnya ini bot yang saya bikin ya, misalnya buku Ramadan bersama Nabi yang kita taruh di auto text di link rotator tadi, ketika orang klik itu langsung kemudian itu mendapat jawaban. Ngeklik itu dapat teks, kemudian dia kirimkan send ke CS kita, kemudian masuk ke rotation, masuk ke satu CS kita. Maka kemudian actionnya itu adalah yang pertama reply to personal ya, kayak gini. Reply to personal apa? Kita bisa tulis di sini sapaan yang pertama. Jadi ketika orang itu kemudian memberikan reteks tadi mengirimkan ke kita, itu yang kita kirimkan atau yang kita autokan itu adalah sapaan ya. Hai Kak, misalnya terima kasih misalnya. Teman-teman bisa pakai emoticon ya, bisa pakai emot-emot yang biasanya memang kalau pertama itu ya, kalau kesan pertama itu biasanya emotnya itu yang memang tidak mudah dilupakan. Ya semangat ya. Biasanya saya itu pakainya yang ini. Kita bisa kopas di WhatsApp ya, ya gitu ya. Webinar. Hai Kak, terima kasih menghubungi kami. Ya saya. Berikut
Ya misalnya apa namanya, perkenalan diri ya, menghubungi kami, perkenalkan nama saya ya, siapa ya, kami akan melayani pemesanan ASK, nanti bisa disusun. Nah, seperti itu. Hai Kak, terima kasih menghubungi kami. Nah, ini nanti teman-teman juga lebih baik lah ya. Apa namanya? Nanti ada materi per CS-an dan sebagainya. Bisa nanti dikasih apa namanya? Gambar-gambar yang kemudian ini. Nah, biasanya saya seperti, "Hai Kak," nah, gitu ya. Biasanya saya, "Hai Kak, Assalamualaikum, kalau saya admin Riris." Nah, kemudian langsung kemudian di promonya kita kasih ya di auto tag ini, kemudian ataupun detail bukunya. Biasanya saya kasih detail buku ya, detail produknya ya, maaf, yang kemudian ada di gambar misalnya dari spek atau buku-bukunya yang seperti apa nantinya, itu spek, kelebihan, benefitnya dan sebagainya, sehingga mereka itu dapat pesan benefit sama fitur itu melalui WhatsApp yang tadi ya, alasannya kenapa ya, jadi karena memang kita yakin bahwa mereka itu tidak membaca seluruh landing page gitu. Nah, jadi buatnya seperti ini ya, botnya rule keywordnya itu sesuai dengan tadi pretext yang kita bikin di link rotator ya, nanti itu akan men-trigger pesan awalan, pesan sapaan yang butuh fast response. Kalau mereka itu menanggapi lagi pertanyaan, baru kemudian CS secara manual kemudian menanggapi ya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, yang nantinya menggiring untuk closing. Ya, tapi memang pertama itu butuh fast dan nggak mungkin kalau manual. Ya, pertama langsung fast, kemudian berikutnya ada tanggapan lagi, baru kemudian orang-orang yang minat kemudian ngechat, cicat dan sebagainya, sampai kemudian closing, transfer dan sebagainya. Nah, itu tentang kita pembuatan persiapan di pembuatan bot ya, sama auto-reply-nya. Yang berikutnya ya, kita adalah yang semua yang ngechat ke kita itu kita simpan dalam list ya, dalam list ya, yang nantinya bisa kita follow up ya, kita follow up, bisa cross selling ataupun yang belum ini apa namanya, pembeli yang minat buku atau yang minat produk ini dan sebagainya. Bagaimana membuatnya? Pertama, pastikan sudah ada apa namanya, listnya dulu di menu WhatsApp. Ini ada list yang nantinya itu kita bikin list baru sesuai dengan campaign kita. Di situ apa ya, misalnya tadi buku anak misalnya. Nah, nanti semua buku anak nanti ada di sini. Nanti yang campaign kita akan kita tampung di list ini, daftar list ini. Nah, setelah itu untuk memasukkan agar apa namanya, agar orang yang ngechat atau lead yang masuk ini tersimpan dalam list yang kita buat tadi itu untuk tampungan ya, maka kita pakai bot lagi, yaitu tadi include-nya itu apa namanya, sesuai apa namanya, misalnya keyword dari produk campaign kita misalnya. Kemudian action list-nya, ingat bahwa di sini kuncinya bahwa aktivitinya bukan repli, tapi aktivitinya itu adalah kemudian itu di list. Ya, sebentar. Oh ya, save to leads ya. Nanti kita simpan di leads ya dengan list ini. Tadi apa? Buku anak. Nah, jadi nanti otomatis semua chat, semua lead yang masuk ke CS itu akan tersimpan dalam sebuah database yang bernama list buku anak.
Oke, kalau sudah ya, kemudian kita simpan. Oke, itu ada buku anak. Udah ya, jadi udah kita sudah melakukan yang pertama membuat link rotator ya untuk kita pasang di landing page. Yang kedua auto replinya yaitu botnya untuk membalas pertama kali fast response. Yang ketiga itu kita membuat tampungan kolam listnya. Yang berikutnya kita memonitor ya lead yang masuk secara real time kepada CS. Jadi kita nggak usah kemudian langsung tanya itu kan udah chat masuk yang berapa ya, kalau satu CS-nya manual segini gampang. Kalau udah 3, 4, 5 CS kita bagaimana ya, makanya kita perlu secara otomatis di fitur drip form ya, itu kita pakainya itu adalah jadi tetap tadi ya include, kemudian yang kita pakai tadi keywordnya tadi buka anak tadi itu. Kemudian activity-nya yaitu save to daily lead. Save to daily lead. Jadi lead sehari-hari yang masuk dengan campaign itu berapa, itu kita monitoring terus. Seperti ini. Oke. Kemudian simpan. Nantinya ya akan tersimpan. Sebentar. Ini ada errornya. Udah. Nah, nantinya itu kita ya akan bisa memonitor itu di daily lead yang ini. Nah, aduh, sebentar. Di daily lead. Oke. Oke. Misalnya kayak gini, ini grafik yang menunjukkan lead harian ya, karena campaign saya coba udah campaign yang pas ini nyoba ya, karena saya pakainya full form mazhabnya, tapi saya ini kan tunjukin datanya. Nanti datanya kalau kita pakai lab itu ya seperti ini. Nah, ini lead hariannya nanti akan muncul seperti ini. Jadi nama CS-nya, karena fokus ke satu CS ya, cobaan ini kita ke sini ya, yang nantinya itu ke CS gudang buku nih, setiap hari segini. Nanti detailnya seperti ini masuk. Ya, detailnya ini masuk 16 lead, namanya siapa, secara otomatis nantinya akan terhitung hari ini berapa, sampai saat ini berapa, secara real nanti akan dihitung, di counting oleh drip form ini. Oke. Seperti itu, kita sudah sampai ke tahap persiapan. Kita sudah punya menyiapkan tadinya itu di ini ya. Kita sudah bikin WhatsApp link listing. Kemudian setup bot untuk fast response reply, kemudian real WA monitoring. Jadi dengan real WA monitoring tadi, kita akan senantiasa memonitoring berapa real WA yang masuk ke para CS kita. Sehingga kita ngitung budget itu berdasarkan yang masuk ke CS, karena faktanya bahwa yang dihitung itu di situ. Bukan di hasil dashboard di Meta ataupun di TikTok. Ya, karena di situ bisa jomplang tadi ya, yang lebih ini. Kenapa jomplang seperti itu? Banyak problematika di WhatsApp itu kan, kemudian kalau dia baru satu klik kemudian pretextnya nggak terkirim. Nah, di situ oleh
pixel itu udah dihitung ya, satu lead. Nah, padahal dia nggak ngirim kan seperti itu. Nah, itu yang membuat bahwa kita butuh tools untuk real WA monitoring tadi itu. Oke. Nah, berikutnya kita langsung praktik membuat landing page. Secara simple, landing page itu terdiri dari, kalau saya struktur simpelnya itu ya ini. Yang pertama unique selling point untuk headline, ya mau uniknya di mana nih produknya, ya dari headline disebut. Ya, misalnya baju yang paling nyaman, ataupun kalau buku anak terbaru yang sukses ya, dan sebagainya. Solusi parentingnya apa kayak gitu ya. Pokoknya apa wow-nya dulu, unique selling point-nya itu mau di mana. Itu sebagai headline, ya. Kemudian kasih produk, ya. Kasih prediksi deskripsinya secara detailnya, produknya itu baik dari bahan, kalau misalnya ini, atau kalau produknya buku, yaitu tebelnya berapa, ininya berapa, penulisnya siapa, isinya apa. Ya, setelahnya itu kemudian dikasih benefitnya apa. Ketika Anda memakai produk saya yang saya tawarkan itu, Anda itu bisa ngapain sih? Ya, apa solusinya yang diberikan dari produk yang saya tawarkan kepada hidup Anda. Ya, Anda bisa langsung pinter atau lain sebagainya, itu benefit ya. Kemudian fiturnya, oh di sini ada QR-nya, QR code-nya yang bisa misalnya nyambung ke video bonus. Nah, itu masuk ke fitur ya, fitur produknya. Kemudian social proof ya. Orang-orang yang telah memakai produknya itu ya kita tampilkan untuk testimoni. Nah, yang paling penting kemudian diskon khusus nih untuk hari ini, ya, kasih counter, ya, cuma hari ini saja, saya seperti itu. Atau yang lain ya, yang bisa menggunakan orang itu untuk bersegera untuk ngeklik call to action-nya. Baru kemudian CPA-nya, ya, kita bikin apa namanya, kita bikin button untuk WA rotator. Langsung ke praktek ya. Oke. Kita bikin form. Ya. Ini ini aja ya, apa yang udah ada aja. Ya. Nah, ini contoh memang apa namanya landing page yang saya bikin ya. Teman-teman semuanya bisa bikin langsung ke menunya itu ini ya, menunya form ya, kemudian tambah form ya. Mau dari blank silahkan ya, atau sudah ada template-nya misalnya produk fisik yang ada pengirimannya, tapi kita kan blank ya. Tadi ini kan LP to WA. LP to WA itu berarti blank ya, blank canvas. Nanti akan dapat, nanti silahkan namakan form ini dengan apa ya, judul formnya ya. Kemudian URL-nya kita bisa memilih sendiri URL-nya ya. URL-nya judul produknya di sini. Simpan form. Nantinya kita akan membuat ada blank form seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman ya mazhabnya itu mazhab gambar ya. Mazhab gambar itu ya membuat landing page itu sebelumnya ada didesain. Bisa pakai teman-teman yang berkemampuan, biasanya orang yang pakai landing page yang biar bisa maksimal dari warna, dari ini dan sebagainya, walaupun tetap nanti ada hacknya, yaitu bagaimana membuat walaupun landing page kita itu terdiri dari gambar, tetap harus enteng, nggak lebih dari ya 1-2 mega itu udah batas maksimal, jangan sampai apa namanya besar-besar banget ya gambarnya. Bisa lewat Canva, bisa lewat macam-macam sesuai dengan tools yang
teman-teman semua sukai. Jadi tinggal misalnya kalau kita headline-nya pakai teks ya, tinggal teksnya aja, headline-nya di sini. Jadi ya, pertama USP headline. Nah, ini isinya yaitu bagaimana headline Anda itu unik selling point dari produk Anda sebagai headline. Ya, bisa diatur elemen, background dan sebagainya. Nah, untuk apa namanya font memang kita pakai font yang jadi didesain drip form ini memang sesimpel mungkin, secepat mungkin kalau orang membuat landing page dan sebagainya, nggak usah pakai bingung pilih-pilih font yang paling benar. Ini sudah kita pilihkan sudah kita tes bahwa font yang paling comfort dan enak dibaca ya font ini. Kemudian kita tambahi produk, ya gambar produknya, ya seperti itu kan, ya tinggal pasang dan sebagainya, ya gambar produknya, ya misalnya ya ini ya produknya, ya kemudian ini kalau ini udah langsung satu gelondor seperti itu ya. Yang saya ini aja ya produknya ya biasanya kayak gini ya, terus kemudian kita kasih ini lagi, gambar lagi apa, misalnya ini benefit, contoh benefit kayak gini ya. Nah, ini buku ini benefitnya apa ya, kemudian kasih fiturnya itu adalah detail produknya ya, detail produk kalau di buku itu bisa di apa namanya ini daftar isi yang buat memberikan menarik ya fiturnya. Oh, ada apa aja nih di sini atau di yang lain. Ini menyesuaikan teman-teman produk yang menyesuaikan ya. Oke. Terus langsung aja kemudian elemen yang lain itu adalah testimoni. Teman-teman bisa bikin testimoni ya. Di sini udah ada testimoni ya. Nanti tinggal ngedit testimoninya ya. Terus penawaran khusus ya. Silakan ambil hari ini diskon dan sebagainya. Bisa lewat teks ya. Khusus hari ini misalnya. Harga coret, kasih harga coret ya. Harga normal. Oke. Bisa diatur background-nya ya dan warna font-nya. Tuhan ya. Seperti itu. Kita kasih di tengah. Oke. Kemudian terakhir itu adalah agak terakhir ya. Kita kasih countdown ya. Biar serasa tik-tik-tiknya. Kemudian CS rotator karena kita tadi ya fokusnya di landing itu WhatsApp. Teman-teman semuanya bisa kasih beli sekarang ya. Kemudian dikasih ini untuk menandakan bahwa ini nanti berhubung ke WA, icon WA. Kemudian teman-teman juga bisa masukkan pixelnya. Ini jadi pakai pixel apa? Karena ada mazhabnya juga ya. Ada pixel apa namanya advertiser itu yang mazhab purchase. Jadi semua apapun pokoknya eventnya itu purchase. Ini juga ada alasannya. Karena di Meta itu untuk mengeluarkan fitur advantage yaitu AI-nya, AI salesnya itu harus iklan yang konversi plus kemudian itu tandai dengan purchase. Apa namanya eventnya yang ke-trigger itu adalah purchase. Biasanya saya juga walaupun ini kontak nantinya itu purchase. Nah, di sini kemudian kita pilih link rotator mana yang kita pilih untuk fungsi nanti. Nah, oke.
seperti ini tadi link tag-nya udah kita buat di ini, kemudian pembagian CS-nya ini, pembobotan CS-nya ini lebih banyak dan sebagainya. Udah. Atau mau bikin lebih banyak lead lagi, teman-teman bisa pasang sticky voternya. Ya, ini akan sticky, nanti jadi ketika nge-scroll itu tetap nempel gitu ya. Tapi ini memang kalau sticky footer ini untuk leads ya, foto ini itu kualitasnya itu lebih jelek nanti ya. Tapi memang lebih banyak orang nanti, lebih banyak lead yang masuk, namun kualitasnya tetap beda karena dia biasanya itu baru nyekrol pertama, belum lihat fiturnya, belum lihat benefitnya, karena ada sticky tadi, buttonnya itu nempel dari atas ke bawah, kita scroll juga naik, itu biasanya buat orang untuk ngeklik, lead masuk, dia tidak paham produk knowledge-nya, asal ngeklik, asal dan sebagainya. Dia membuat kemudian quality lead-nya itu agak berkurang, kualitasnya. Tapi tidak masalah, ya nanti bisa teman-teman semuanya pakai fitur di sticky footer ini. Oke, kalau udah ya tinggal save aja. Seperti itu. Itu gambaran kita simple landing page, bawahnya kasih chat WA yang nantinya itu setelah ini akan terhandle oleh CS sesuai dengan pembobotan rotasinya. Nah, di situ. Oke, kita masuk lagi ke ini ya. Oke, ke materi. Oke, landing page dengan mudah udah pakai apa namanya? Di form tadi udah terhandle semuanya. Berikutnya kemudian evaluasi. Nah, kita udah termonitoring ya ketika campaign berjalan, lead WA yang masuk kita pantau di real WA-nya, di grafiknya, real WA-nya berapa yang masuk secara real. Ya, nggak usah tanya-tanya CS, tapi CS nggak bisa tertipu, CS nggak bisa menipu, ya. Dapat lead-nya berapa? Karena secara real kita udah punya catatan, database-nya sudah dilaporkan ke kita oleh Dripform, ya, oleh masuk berapa. Nah, sekarang kita bahas tentang ketika udah campaign berjalan, kemudian data kita udah masuk, ya. Nanti analisisnya seperti apa? Yang pertama, sesuai dengan flow yang tadi yang kita ketahui bahwa landing page to WA itu akan flow-nya seperti ini ya. Jadi ini udah depan tadi ya. Nah, saya akan memberikan KPI yang biasa atau ini yang bagi saya ya, KPI yang saya tetapkan di stage customer journey-nya seperti itu. Ini nanti kita akan ketika under KPI berarti ada yang salah dan kita akan perbaiki seperti itu. Nah, di flow pertama ketika orang traffic ya, entah itu apapun, misalnya di paid promote kita atau apa namanya di paid traffic kita, misalnya di Meta Ads lah ya, kita di Meta Ads bikin gambar, video iklan, copywriting dan sebagainya, kemudian kita targetkan ke audiens mana aja, ya kemudian udah jalan, jebret. Nanti akan muncul data yaitu CTR atau rasio orang itu ngeklik dibanding tayang. Jadi CTR itu adalah orang yang kemudian ya dikasih iklan kita, yang ngeklik itu berapa. KPI-nya itu secara umum itu adalah 2% idealnya atau minimumnya. Atau yang dianggap baik itu adalah 1-2%. Ya. Artinya apa? Dari 100 orang yang mendapat iklan, minimal ada 2 yang ngeklik. Seperti itu ya.
itu udah bagus ya. Jadi 2% itu CTR sudah bagus. Nah, kalau ada 1000 orang yang dapat iklan ya, atau yang reach atau yang impresi atau orang yang apa namanya melihat iklan kita ya, kemudian nantinya itu minimal ya berarti 20 orang ya, itu 20 orang yang ngeklik apa, ngeklik untuk melihat penawaran kita di landing page. Nah gitu kan, ada 2% nih yang ngeklik nih. Nah kemudian ketika orang ngeklik itu kita harus punya ukuran juga, berapa orang yang menonton atau membaca landing page kita. Ya, KPI saya 70%. Artinya apa? Dari misalnya 100 orang yang ngeklik, itu rata-rata harus 70 orang itu melihat landing page kita, membaca landing page kita. Ya. Ya, variabel di situ ada landing page view, harus ada 70%. Ya. Artinya orang yang ngeklik dibanding dengan orang yang membaca itu 70%. Nah, berikutnya ketika orang itu membaca landing page kita, berapa prosentasenya kemudian tertarik, kemudian ngeklik beli sekarang yang masuk ke CS. Berapa KPI-nya? Kalau saya yang pakai itu 12%. Ya. Jadi misalnya ada 100 orang yang telah membaca, melihat landing page kita, itu minimal harus ada 12 orang yang lead-nya masuk. Ada 100 yang membaca landing page kita, minimal harus ada 12 lead yang masuk ke CS kita. Data ini kenapa sih kok harus ada KPI-nya? Untuk mengevaluasi. Kalau misalnya CTR-nya itu kurang dari 2%, berarti ada masalah. Masalahnya di mana yang kita bisa perbaiki? Kita evaluasi. Apakah edge copy-nya itu bermasalah atau target kita yang keliru? Kalau kurang 2% berarti kita perbaiki nih gambarnya, gambar iklannya, kita perbaiki copywriting-nya, atau kita perbaiki nih apa namanya targeting kita sehingga CTR nantinya itu bisa naik sesuai dengan KPI 2%. Kayak gitu kan ya. Nah, kalau udah masuk ke sini, kalau misalnya kurang dari 70%, misalnya cuma 50%, apa yang kita perbaiki? Ya berarti bisa jadi orang itu cuma ngeklik tapi kemudian lemot. Atau karena apa? Karena gambarnya misalnya gede-gede. Males orang itu untuk menunggu loadingnya dan lain sebagainya. Ya, berarti itu apa yang bisa perbaiki kalau kurang 70%? Kecepatan sama perbaikan dari gambar. Misalnya headline. Belum baca, baru baca headline-nya udah nggak menarik, orang itu udah nge-close. Berarti nggak baca landing page kita. Seperti itu. Nah, kalau sudah baca tapi kok kurang dari 12% yang terkonversi jadi lead, yang masalah apa? Bisa jadi landing page Anda, copywriting-nya atau sales page Anda jelek, membuat orang nggak tertarik untuk membeli bukunya atau membeli produknya. Atau harganya nggak sesuai dengan estimasi. Ya, nggak tertarik ini. Wah, harganya kemahalan misalnya. Udah baca tapi harganya mahal dari ekspektasi orang. Berarti nggak jadi, nggak tertarik untuk pesan. Nah, ini yang kemudian angka-angka KPI ini yang membuat kita itu nanti mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Harus tahu salahnya campaign kita itu di mana. Ya. Kalau CTR-nya kecil berarti salahnya itu di edge copy dan targeting. Kalau landing page-nya itu
apa namanya, orang yang datang itu yang klik itu yang lihat sedikit ya, itu berarti nanti kecepatan berat landing headline. Kemudian kalau sudah konversinya itu kecil, konversi ke lead-nya kecil, itu bisa jadi ke penawaran Anda yang nggak menarik, ya, diskon Anda nggak menarik, harganya terlalu mahal, itu bisa di situ, kemudian membuat orang itu tidak ngechat, situ. Nah, ini yang kita evaluasi. Nah, kemudian kita ke closing rate, gitu kan ya. Tadi di budgeting tadi kan sudah kita tetapin bahwa closing rate itu KPI-nya 25%. Kalau kurang 25%, berarti ya ini fokus ya, kalau kita itu di sini udah di blok ini nih ya, udah di blok ini, udah di blok apa namanya purchase ini, berarti ini full yang kita evaluasi itu CS. Kalau landing page to WA kan berarti CS. Kalau kurang segini berarti CS-nya harus kita upgrade. Ya. Nah, maka nantinya kita punya ukuran untuk mengevaluasi kapan kita mengevaluasi apa yang dievaluasi. Seperti itu. Jadi nantinya kalau semuanya sesuai dengan KPI, oke, dan profit, ya, dan profit, kemudian baru kita kemudian melakukan scale, ya, dengan scale di budget dan scale kemudian nambah CS-nya. Jadi enggak kemudian melulu langsung CS dibanyakin, kemudian digas ya iklannya dan lain sebagainya. Harus kita butuh data untuk menganalisis dan keputusan. Oke. Wah, lama ya. Ternyata udah 1,5 jam ngomongnya. Oke, silakan teman-teman, apa yang perlu kita diskusikan pada pagi hari ini. Materinya udah dibagi ya, materinya udah saya kasih di grup di Telegram sama di grup WhatsApp. Silakan dicek. Saya kembaliin ke Mas Arief Rudiawan tadi gimana? Oke. Baik, baik. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali tadi materinya dari Mas Pompi. Walaupun tadi berapa slide ya? 10 slide ya. Tapi isinya padat. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan bisa mempunyai pandangan ya. Mindsetnya sudah terbuka bagaimana cara memaksimalkan strategi yang tadi disampaikan, pembagian CS, kemudian KPI dan evaluasi datanya dan lain-lain tadi sudah, beserta bagaimana membuat formnya tadi. Nah, itu sudah disampaikan. Langsung saja, karena kalau di tempat saya ini masjidnya sudah bunyi. Ayo, yang mau bertanya silahkan, boleh angkat tangan atau ngetik di live chatnya juga boleh. Oke, ini tadi yang coba jawab ya. Ya, monggo Mas, kalau ada. Suhu Eko ada, iya ya. Masing-masing tipe itu ada arah ke produk apa saja atau enggak? Ya tergantung tadi ya, apa namanya, kalau satu landing page itu kan satu campaign, kalau kita satu campaign, atau satu campaign itu bisa jadi produk bundling, ya. Yang intinya bahwa pesan saya bahwa satu landing page itu jangan terlalu banyak produk yang kita tawarkan. Misalnya nih, silahkan nih produk terbaru dari kami, berbagai macam produk bergo misalnya, kerudung. Wah, bingung milihnya, terlalu banyak, akhirnya nggak closing. Fokus ke satu produk dan satu variabelnya itu aja. Yang kita satu landing page itu satu produk ya. Ada banyak produk, variasi warna, harga dan sebagainya, itu tidak masalah. Tapi yang penting itu dalam satu landing page itu usahakan satu produk atau satu bundle ya, misalnya bundling. Misalnya kita jual 3 produk, misalnya kalau masing-masing itu produk harganya segini,
Tapi kalau Anda beri bundle semuanya itu dapat diskon. Nah, itu bisa kita seperti itu, bisa satu landing page. Mas Alfian Rendra, atau ada yang mau live? Tadi kayaknya ada yang ngacung. Nggak jadi ya? Oke, nggak jadi. Belum ada. Bagaimana teknik scale up-nya dari 30 lead sehari ke 100 nih, kadang budget naik lead sama. Ya, kalau yakin bahwa 30 itu sesuai dengan KPI, ya, 30 yang masuk itu 25%-nya itu sudah terkonversi jadi purchase, ya. Maka baru ya di scale up perlahan-lahan. Kalau saya biasanya nambah per 10 ini. Ya, berarti scale up itu biasanya per 30% budget, atau bagaimana kita mendatangkan untuk nambah lead per CS misalnya 10 dulu 10. Kalau misalnya udah maksimal, biasanya udah mentok nih. Wah, udah kerepotan. KPI-nya nggak achieve. Wah, berarti udah maksimalnya segitu. Ada titik nantinya itu 1 CS itu maksimal itu udah berapa menghandle berapa lead. Itu nanti per produk tuh biasanya ini. Kalau produknya fast ya, nggak perlu edukasi daki-daki. Oh, misalnya 1 CS wani 70 lead misalnya kayak gitu. Karena langsung tinggal nanti produk knowledge-nya berat atau enggak, kayak gitu sih sebenarnya. Slide-nya sudah di-share ya, udah ya. Oke, minat silakan ya, langsung eksekusi aja, daftar registrasi drip form gratis, dapat 100.000. Udah gratis dapat 100.000 lagi. Wah. Kayak gitu ya. Wah, fans Real Madrid ya. Wah, sebenarnya ini flexing saja. Artinya ya besok saya kasihkan yang ke MU, yang ke Liverpool, biar tambah bingung. Tapi lawan City. Tapi sejatinya saya itu Laziale. Oke, ini ya foto yang di ini aja, yang di pas di stadion Real Madrid. Oke, Mas mau tanya, itu pasang kode pixelnya di mana ya? Terus WA rotatus ada kembali double nggak ya? Misal dia CTA kembali 2 kaki. Aduh sih, bentar, ini perlu dibaca. Pasang kode pixelnya itu di setting ya. Nah, tak tunjukin. Di setting. Bentar. Di tas. Ini ada, jadi di setting, belum saya share ya. Oke. Belum. Di setting itu ada pengaturan pixel ya. Udah kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman belum pernah masukkan pixel, ini ada timbal tambah pixel baru. Namanya silahkan di sini, misalnya seperti itu. Nah, di Dripform itu support 2 metode pixel di Meta Ads ya. Meta Ads itu ada 2 pixel yang dijalanin, ada pixel yang biasa, ada custom conversion IP, jadi dari servernya. Kalau pixel ini kelemahannya itu memang settingnya mudah, tapi nanti itu dia itu nggak ngedetect kalau browsernya itu ada apa namanya itu anti iklannya gitu ya. Ada plugin di Chrome dipasangi anti iklan, ini nggak ngedetect. Ataupun kalau di iPhone itu nggak kedetek. Nah, kayak gitu kan ya, pixelnya nggak jalan. Nah, makanya Meta itu menggunakan kemudian yang advance, yaitu conversion IP, atau orang menyebutnya CAPI, Facebook CAPI, atau conversion API. Nah, cuma nantinya itu nanti kalau teman-teman semuanya itu nyeting manual pakai web atau pakai berapa namanya WordPress, itu susah banget, ribet banget. Ya, maka kalau di Dripform itu tinggal ngasih akses token sama pixel. Kalau di pixel biasa cuma pixel ini ya, kode pixel. Tapi kalau di conversion API nanti ada akses tokennya.
ya, token token server kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa pasang TikTok. Nah, TikTok itu juga ada pixel, harus event IP, ada action. Ya, semua. Kita support di Meta sama TikTok. Semua model apa namanya triggernya kita sudah support semuanya. Baik itu TikTok, pixel biasa sama event, atau Meta di conversion API atau pixel biasa. Kayak gitu, Mas Muslimin. Oh ya, blocker. Ya, ya, ya. Oke. Lagi, WA rotator ada kemungkinan double enggak ya? Misalnya dia CTA kembali. Ya, gini, jadi fokus kita itu adalah ngelihatnya itu di real WA monitoring. Kayak gitu kan ya. Itu kan yang real. Ya. Ataupun misalnya kita itu apa namanya di dashboard WA banyak kan influencer yang kemudian wah kok jomplang dan sebagainya. Memang defaultnya itu jomplang. Saran saya fokus ke real WA yang masuk ke CS. Jadi kita ngitungnya itu ngitung ke real WA-nya aja. Berapa yang real masuk, berapa budget yang kita keluarin, berapa real WA yang masuk ke CS. Jadi enak. Oh ya, nantinya itu teman-teman ini lebih murah nanti. Nanti ada hitungannya bahwa kalau tambah CSWA di Driform itu sangat murah sekali. Berapa rupiah gitu ya per harinya. Itu pokoknya lebih lebih enteng murah lah daripada dipakai teman-teman pakai pakai pihak ketiga ya. Apa namanya WA yang lain, lewat teman yang lain. Oh ya, semua yang kalau di Driform itu kan ketanam di Driform, di server Driform yang teman-teman sudah bisa menggunakan kalau udah versi premium udah pakai semuanya, nanti hitung-hitungannya itu ada, cara billingnya itu ada, billing berjalan. Nanti ada reportnya, billingnya. Gimana tipsnya biar gak kebanyakan yang minta COD? Ya ada bedanya. Kalau saya kalau COD itu kena ongkir, kalau non COD free ongkir. Nah, itu bisa ada apa sih untungnya? Harus ada opsi nih. Kalau enggak memang market kita kan udah diedukasi COD aja, COD aja. Tapi kita butuh cash flow yang cepat. Ya kita keluar berapa, masuknya berapa udah dihitung gitu kan ya. Nah, kalau COD kan nggak bisa seperti itu. Kalau COD kan harus tunggu barang diterima, kemudian cash itu baru masuk 3 hari atau real time kalau pakai anu. Nah, harusnya memang kita edukasi lead kita itu biar pakai non COD. Gimana caranya? Opsi ya bahwa kalau pakai COD ini nggak free ongkir ya. Tapi kalau Anda transfer sekarang ini bebas ongkir seperti itu. Tentunya komponen ongkir itu sudah dimasukkan dalam perhitungan produk. Apa perbedaan drip form gratis sama yang berbayar ya? Nah, kalau di drip form itu, drip form yang gratis free itu Anda bisa bikin form apa aja itu masih gratis. Tapi untuk fitur-fitur yang berbintang seperti ini, ya berbintang seperti ini, itu hanya bisa di mode premium. Nah, teman-teman, kalau udah daftar registrasi Driform itu kan sudah ada walletnya itu terisi 100.000 kayak gini ya. Nanti teman-teman kalau mau upgrade premium itu tinggal diklik aja bintangnya itu, nanti otomatis itu akan ada apa namanya opsi untuk upgrade ke premium. Gampang banget. Tinggal yes aja premium karena udah ada 100.000, untuk premium itu cuma 50.000 jadi premium. Biayanya 50.000 pertama. Bikin LP di HP bisa nggak? Ya bisa toh. Ya, asal HP Anda bisa untuk ngakses Driform. Insya Allah Driform kita sesuaikan dengan mobil friendly banget. Jadi kalau teman-teman semuanya apa senjatanya HP,
tetap bisa membuat landing page dengan HP-nya, teman-teman semuanya. Asal HP-nya ada browser. Itu. Oke, Ada lagi? Baik, silakan. ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau live ngomong, silahkan. Kalau mau Kalau ada yang mau disampaikan lewat apa namanya langsung voice, ya. ya silahkan langsung saja angkat tangannya dan disampaikan pertanyaannya. Apabila tidak, ya Ada Mas Rudi itu. kita Mas Pombi, kita batasi sampai jam 11 ya, Iya, biar teman-teman bismillah lagi ya. ya Pak ya. Ya, ada Bang Rudi Gunawan, ya silakan di ini Siap, Mas. bisa ya tuh. Yang Jumatan mohon segera undur diri ya, yang daerah timur. Silakan di-unmute itu, Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini untuk botnya itu bisa ngambil JSON dari bot Trip Center nggak? Jadi kita nggak bikin lagi. Bisa. Bisa. Oh, tinggal di upload aja gitu yang JSON dari Trip Center. Tinggal dipilih di sini, Mas. Tak tunjukin ini. Ketika kita nyeting staff, itu ada pilihan WhatsApp otomatisnya itu lewat mana. Nah, ini WA providernya, ini diganti pakai Drip Center. Nah, nanti API key-nya bisa di-copy di sini. Jadi kita nggak apa namanya, kalau punya Disable Premium yang bisa 5 itu langsung masukin 5 langsung bisa. Jadi langsung pakai ini. Kita WA provider itu ada native, artinya itu disediakan oleh Dripform, ada yang bisa pakai Drip Sender. Gitu ya, Mas Rudi. Siap, makasih. Silakan. Kalau udah berarti Mr. Sam. Di sana belum Jumatan, Mas? Saya sudah pulang. Sudah selesai. Sudah selesai Jumatannya ya? Sudah. Oke. Ya, ini Mas Pompi mau tanya, saya kemarin alhamdulillah sudah sudah daftar Dripform, sudah pakai juga, sudah testing juga. Ini alhamdulillah saya sudah running satu campaign itu, leads-nya sudah di atas 20.000. Bos. Cuman saya bingung. 20.000 leads-nya? Ya, alhamdulillah. Saya bingung, kemarin kan saya sudah top up tuh 100.000. Ini saya bingungnya itu kalau yang tanda kita tahu bahwasanya kita sudah aktivasi premium atau belum itu gimana ya? Soalnya saya klik tanda-tanda bintang itu semua sudah aktif gitu. Cuman saya nggak tahu apakah itu sudah premium atau belum gitu. Anda premium itu semua fitur berjalan dengan lancar. Itu udah premium. Di sini Mas ada nih membership-nya. Oh ya, saya kurang berarti. Nah, ya, berarti nanti UI-nya berarti yang salah ini ya. Kurang menonjol ya. Nanti biar kita kasih di sini ya. Ini saya membership-nya masih slip. Itu maksudnya gimana? Kalau kita mau aktivasi gimana? Anda berarti login-nya pakai staff itu mungkin ya. Nah, ini membership-nya di sini sudah premium plan, berarti dia premium. Kemudian saldonya berapa? Kalau mau nambah ini seperti itu, billing. Ada premium. Cuman saya sudah ini apa namanya, yang fitur berbintang itu bisa dipakai semua loh, Mas. Lah iya, berarti udah premium. Tapi kondisinya itu infonya membership-nya itu masih dalam kondisi slip. Oh gitu. Ya nanti itu kita japri aja ya berarti sama tim. Oke, siap. Siap. Iya. Saya agak bingung juga ini gimana cara aktivasinya gitu. Everything is okay kan jalannya, cuma itu. Cuma tanda-tanda membership itu aja ya. Ya, sudah. Oke, Saya siap. pakai kemarin buat form itu pakai yang mode giveaway. Oh, itu powerful sekali itu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Semuanya kalau pengen
dapat 20.000 lead ya, Mas Sam ya? Ya, ini per hari ini saya dapat, sebentar. Sudah ada, ya 21.000 Wow, itu pakai model form mode giveaway. W yang kemarin tes tutorialnya Juminten pertama ya. Ya, saya belum baca sih, saya belum ikut. Iya, tapi udah bisa kan ya? Ya, Jadi model model viral elemen teman-teman semuanya bisa nyimak nanti di rekaman bagaimana membuat menggrab atau mendapatkan lead yang banyak dengan cara yang murah, yaitu dengan giveaway. Modelnya ada di viral elemen di ini. Bagaimana cara daftar drip form? Nah, ini mungkin Mas Arif mungkin bisa ngopasin nggak di situ portal apa namanya pendaftarannya? Ya, nanti untuk cara daftar di Dripform itu nanti tinggal di Nah, klik itu aja, itu di situ ada portal dripform.id.register, nanti langsung masukin data-datanya, langsung dapat 100.000 e-wallet dan digunakan untuk upgrade fitur, gitu aja. ya, Nanti lebih jelasnya bisa di grup WA atau di Telegram, di sana sudah ada. bisa ya, bisa Oke. tiktokan di sana. Ya. Lanjut. Silakan. Ulang 1 menit, 5 menit lagi. Oh ya, lagi ya, silakan. Ya, Yang ini yang angkat tangan, ya. Monggo Pak Hanan. Mas. Ya, Pak Hanan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pompi. Lebih tepatnya ini, bagaimana caranya mengundang ini timnya Ustadz Pompi ini ke pesantren untuk ngajar santri-santri kita Siap. offline. Ke Kendal ya. Oke, ke Kendal. Siapa? Nanti diundang aja sebanyak-banyaknya, bukan hanya santri tapi kiai-kiai di sana juga yang pengen rekrutmen santri. Nanti kita caprian aja Pak Hanan ya. Oke, siap. Kalau Terima kasih, Ustadz. siap, atau agenda halal bihalal digital nanti ya. Insya Allah siap lah Pak. Tinggal silakan eventnya ini, bikin event yang nantinya bisa kita adakan. Kalau kita sebenarnya yang terjadwal itu kita kerjasama sama Telkom itu nantinya itu bikin launching kopdar di Jember, ya, dengan ini Telkom. Tapi nanti insya Allah nanti bisa kita agendakan di seluruh Indonesia ya untuk apa namanya? Offline, Mas. Ya, offline lah, offline. Oh ya. Workshop Ya, offline. nanti bisa di booking nanti Mas Pompinya ya. Atau teman-teman ada komunitas di mana gitu di daerah gitu. silakan. Kalau misalnya komunitasnya banyak gitu, silahkan. Ya. Silahkan gandeng sponsor ya gitu-gitu itu ya. Silahkan bisa workshop gratisnya. Workshopnya gratis, tapi akomodasinya bayarin. Ya, nanti Agak datang sendiri ini sendiri. ya. Oke. Kalau undang Mas Pompi lewat saya ya. Ada fee manajemen. bisa lihat Mas Arif ya untuk memanage-nya. Oke. Oke. Saya kira cukup Mas ya, karena sudah Jumatan ini udah takrim sebenarnya. Ya, sudah tarhim, dan silakan Mas Pompi untuk di closing, barangkali ada sesuatu tambahan di akhir. Oke, ya teman-teman, resultnya bahwa tadi teman-teman ketika akan menjalankan campaign dengan style landing page to WA, itu insya Allah di Dripform sudah bisa menghandle ya campaignnya itu. Ya, kemudian kita tadi udah ada budgetingnya seperti apa, kemudian persiapan apa yang perlu kita persiapkan, ya kemudian monitoringnya seperti apa, sampai kepada nanti analisis data untuk KPI-nya seperti apa. Semoga teman-teman nanti tinggal kita action aja sih ya, seperti itu. Next nanti Juminten ke depan nanti kita bikin yang optimasi full form seperti apa. Oke, gitu Mas Arif Rudiawan dan teman-teman semuanya, terima kasih ya mau bersua sharing bareng dengan kami Akademi Dripform. Saya serahkan lagi.
Ya, terima kasih Mas Pompi sudah menyampaikan materi di Zoom meeting kedua ini. Mudah-mudahan materinya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih saya ucapkan juga para teman-teman yang sudah berkenan hadir di Zoom meeting kedua ini, dan insya Allah nanti di Zoom meeting yang ketiga kita bisa bertemu lagi. Apabila tidak ada info yang lain nanti bisa kita sampaikan di grup ya. Dan jika ada pertanyaan atau ada apa yang perlu disampaikan ya, baik itu pertanyaannya itu awam atau masih ini, ya silakan ditanyakan saja, nggak masalah ya. Nanti kita Bebas. bisa Jangan respon. Baik. Gimana? Jangan takut bertanya. Ya, jangan malu bertanya ya. Saya sehingga sama-sama belajar lah di sana. Baik yang punya pengalaman, itu bisa sekalian sharing dan sebagainya. Itu dari kami, mohon maaf lahir batin. Saya ucapkan kembali lagi dari tim Tripform menyampaikan apabila ada salah mulai dari launching kemarin dan seterusnya. Kami mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua diterima ibadahnya, puasa dan ibadah-ibadah yang lain, dan kita mudah-mudahan bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Ya, bagi yang laki-laki, mari kita persiapan Jumatan wilayah WIB ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.